Sekarang kita sering melihat sosok yang dulu disebut boti muncul di mana-mana, di layar ponsel, di hiburan, di ruang publik, bukan lagi sebagai keanehan, tapi sebagai sesuatu yang diminta untuk dianggap biasa. Masalahnya bukan soal mereka ada, masalahnya kenapa kita tiba-tiba tidak boleh heran. Fenomena boti dan perubahan di ruang publik. Di masyarakat, istilah boti sudah lama dikenal. Ia merujuk pada laki-laki yang menampilkan diri secara feminin. Dulu fenomena ini ada, tapi berada di pinggiran. Tidak disorot, tidak dirayakan, tidak dijadikan pesan sosial. Sekarang situasinya berubah. Sosok yang dulu dianggap janggal, kini sering tampil terbuka di ruang publik, di media sosial, dan di hiburan masyarakat. Bahkan dalam konten yang ditujukan untuk khalayak luas. Perubahan ini terasa mencolok bukan karena jumlahnya tiba-tiba melonjak, tetapi karena kemunculannya semakin sering dan semakin disorot. Yang menarik adalah cara fenomena ini dibingkai. Boti tidak lagi sekadar dilihat sebagai individu dengan ekspresi tertentu. Ia sering diposisikan sebagai simbol perubahan, sebagai tanda kemajuan, sebagai representasi keberanian. Kajian tentang isu gender yang dipublikasikan oleh World Resources Institute Indonesia menjelaskan bahwa meningkatnya visibilitas ekspresi gender berkaitan dengan globalisasi budaya dan arus informasi. Artinya, ruang sosial kita kini terbuka terhadap pola ekspresi yang sebelumnya tidak dominan. Namun persoalan muncul ketika perubahan ini langsung diberi label normal tanpa proses dialog. Masyarakat tidak diajak memahami dulu. Kita langsung diminta menyesuaikan diri. Akibatnya banyak orang merasa asing di ruangnya sendiri. Kebingungan ini bukan kebencian. Ini adalah reaksi terhadap perubahan yang datang terlalu cepat. Boti media dan cara normal baru dibentuk. Media punya peran besar dalam mengubah cara kita memandang fenomena boti. Apa yang sering ditampilkan akan terasa biasa. Apa yang terus diulang akan dianggap wajar. Tanpa sadar, standar normal kita bergeser. Di media sosial, algoritma bekerja secara sederhana, konten yang menarik perhatian akan terus didorong. Sosok boti sering ditampilkan dengan gaya yang mencolok, lucu, menghibur, atau sensasional. Bukan untuk dipahami, tapi untuk ditonton. Penelitian komunikasi yang dimuat dalam jurnal aksiologi dan relasi menunjukkan bahwa media digital mempercepat polarisasi. Sebagian masyarakat melihat ini sebagai kebebasan berekspresi. Sebagian lain merasa nilai sosialnya digeser tanpa persetujuan. Media arus utama ikut memperkuat pola ini. Ketika boti terus ditampilkan sebagai ikon keberagaman, sementara kegelisahan masyarakat jarang dibahas, maka muncul jarak, di mana yang bertanya dianggap bermasalah dan yang ragu dicurigai. Beberapa pandangan tokoh yang dimuat oleh Nahdlatul Ulama Online menekankan bahwa pendekatan terhadap fenomena seperti ini seharusnya berbasis dialog dan pembinaan. Bukan sekadar menampilkan lalu menuntut penerimaan, ironinya media jarang membuka ruang itu. Kita tidak diajak berpikir bersama, kita hanya diajarkan untuk menyesuaikan diri. Hukum negara dan batas perilaku di ruang publik. Di Indonesia, fenomena boti sebenarnya tidak pernah diatur secara spesifik sebagai identitas. Hukum kita tidak mengenal kategori hukum bernama boti. Yang diatur adalah perilaku di ruang publik dan ketertiban sosial. Artinya, negara tidak menghukum siapa seseorang merasa, tetapi mengatur bagaimana seseorang bertindak di ruang bersama. Masalah muncul ketika fenomena boti tidak lagi berhenti pada ranah pribadi, tetapi tampil sebagai pertunjukan sosial yang menabrak nilai mayoritas. Ketika ekspresi dibawa ke ruang publik tanpa batas, lalu masyarakat diminta diam dan menerima, disitulah konflik lahir. Bukan karena benci, tetapi karena kodrat sosial dilanggar. Sanksi tidak harus selalu berarti kekerasan. Sanksi bisa berupa aturan ruang publik, pembatasan konten penegasan norma, dan pembinaan sosial. Kodrat tidak perlu diteriakan, karena ia bekerja secara alami dalam tatanan masyarakat. Apakah perilaku boti bisa menular? Yang sering disebut menular pada fenomena boti, sebenarnya bukan identitas tapi perilaku. Ini bukan soal biologi, bukan pula soal penyakit. Ini soal peniruan sosial.
Dalam kehidupan sosial, manusia belajar dengan melihat apa yang sering muncul di ruang publik akan dianggap lumrah. Apa yang diberi panggung akan terasa sah. Ketika ekspresi Boti terus ditampilkan, dirayakan dan dilindungi dari kritik, sebagian orang terutama yang masih mencari jati diri akan merasa aman untuk meniru. Di titik ini yang menyebar bukan Botinya, tapi keberaniannya. Bukan orientasinya, tapi legitimasinya. Media dan lingkungan sosial mengirim pesan halus bahwa perilaku itu diterima, bahkan diapresiasi. Inilah yang membuat sebagian masyarakat resah, bukan karena takut tertular secara fisik, tapi karena melihat perubahan perilaku yang terjadi cepat dan masif. Nilai yang dulu jelas batasnya kini kabur, dan semua itu terjadi tanpa dialog yang cukup. Jadi ketika orang bertanya apakah Boti menular, yang mereka maksud bukan tubuh, tapi pola, bukan darah, tapi kebiasaan. Dan secara sosial, perilaku memang bisa menyebar ketika terus diulang dan dinormalisasi. Saat Boti masuk ke lingkungan sekolah dan rumah, fenomena Boti tidak selalu berhenti di ruang hiburan atau media sosial. Dalam banyak kasus, ia hadir di ruang yang lebih sensitif. Sekolah, lingkungan pendidikan, bahkan rumah dan keluarga. Di titik ini persoalannya menjadi jauh lebih serius. Tidak sedikit laporan orang tua dan pendidik yang merasa bingung harus bersikap bagaimana ketika menemukan fenomena ini di sekolah, termasuk di lembaga pendidikan berbasis agama seperti madrasah. Bertindak tegas takut dianggap melanggar hak, diam justru membuka ruang kebingungan yang lebih besar. Pandangan yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia menekankan bahwa anak berada dalam fase pencarian identitas. Apa yang dilihat berulang akan membentuk rasa ingin tahu. Jika tidak dibimbing dengan benar, kebingungan ini bisa berkembang ke arah yang lebih kompleks. Disinilah kekhawatiran masyarakat mulai muncul, bukan karena ingin menghakimi, tetapi karena takut kehilangan kendali akan nilai. Fenomena Boti yang dibiarkan tanpa batas di lingkungan pendidikan dikhawatirkan membuka pintu pada eksplorasi identitas yang belum waktunya, termasuk masuknya wacana orientasi seksual yang seharusnya dibicarakan secara matang dan bertanggung jawab. Lingkungan keluarga pun tidak bisa lepas tangan. Orang tua seringkali baru sadar ketika perubahan sudah terjadi, padahal rumah adalah benteng pertama. Jika keluarga memilih diam karena takut salah, anak justru mencari jawaban di luar. Dan tidak semua jawaban di luar berpihak pada kebaikan jangka panjang. Jika lingkungan pendidikan dan keluarga sama-sama ragu bersikap, maka ruang kosong itu akan diisi oleh apapun yang paling keras dan paling sering muncul. Dan disitulah kekhawatiran masyarakat berubah menjadi masalah nyata. Fenomena Boti hari ini tidak lagi bisa dipandang sebagai isu jauh di layar ponsel. Ia hadir di ruang publik, di lingkungan pendidikan, bahkan di dalam keluarga. Dan dari titik itulah pertanyaan besar muncul. Apakah kita akan terus diam karena takut salah bicara? Atau mulai jujur bahwa ada kegelisahan yang nyata? Kegelisahan bukan karena benci, tapi karena ada nilai yang terasa bergeser tanpa arah yang jelas. Menolak secara kasar bukan solusi. Membiarkan tanpa arah juga bukan jawaban. Yang dibutuhkan adalah sikap dewasa, menjaga ruang publik, menegaskan nilai, dan tetap memperlakukan manusia sebagai manusia. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah fenomena Boti di lingkungan kalian sudah terasa meresahkan? Bagaimana sikap sekolah dan keluarga di sekitar kalian? Apakah ada pengalaman atau sudut pandang yang belum dibahas di video ini? Tulis di kolom komentar. Bukan untuk saling menyerang, tapi untuk saling memahami sebelum semuanya terlambat. Kita hidup dalam kebiasaan, ironi masyarakat yang